La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Khairan Fadilatul Ustaz Amin Ma'ruf yang memberi kesempatan dan sekaligus jadi moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'ta alaina syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa faradallahu 'alal mu'minina as-siyamu fi naharihi wa sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahum a'malul qiyam fi lailihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, thumma ma ba'du. Bapak-bapak haji, jamaah Masjid At-Taubah yang dimuliakan Allah, tidak terasa kita akan menyambut makhluk Allah, salah satunya yang termulia, tamu tahunan yang Allah karuniakan khusus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Oleh karena itu, mudah-mudahan ini kita harus optimis dengan doa kita. Kalau ikhtiarnya yang maksimal, yang optimal, yang terbaik, tapi kalau bicara ajal umur, usia, itu nggak bisa diikhtiarkan. Yang bisa didoakan itu kalau mau dipanjangin kan. Apa kira-kira ikhtiar kita biar panjang umur? Ya tentunya dengan amalia aja bisanya. Ya, terutama doa. Mudah-mudahan saudara-saudara kita Muhammadiyah nanti malam sudah tarawih ya. Ya nggak apa-apa. Ini namanya perbedaan, keragaman itu suatu keniscayaan dalam hidup ini. Dan hidup ini menjadi lebih berwarna, ada dinamika. Jadi nggak perlu dipergunjingkan, karena kita juga nggak nyampe ilmunya. Dua-duanya metodologi hisab ala Muhammadiyun dan metodologi ru'yatul hilal. Ya kebanyakan kita, terutama yang dianut oleh Kementerian Agama dan diikuti oleh rakyat Indonesia, ya dua-duanya ada argumentasinya di Al-Quran. Jadi tidak perlu digunjing ya, biarkan berjalan dengan damai, jangan apa-apa itu diributkan begitu ya. Dan ini kan sudah biasa juga beda seperti ini insya Allah. Maka patut kita mensyukuri semua limpahan curahan nikmah dari Allah ini. Dan diantaranya kita ucapkan kalimatus syukri, alhamdulillahirabbil alamin. Salam dan salam mudah-mudahan tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita pun sebagai umatnya mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak haji, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ada request minta kaifiyah iktikaf ini. Jadi iktikaf yang nanti sangat dimotivasi, khususnya di bulan Ramadan, khususnya lagi di 10 yang terakhir ya, itu makin kencang idealnya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu katakanlah kalau di riwayat Ibnu Khuzaimah yang
puasa itu dibagi 3 fase. 10 pertama rahmah Allah dicurahkan seluruhnya yang ada di sisi Allah, rahmat itu diturunkan semuanya. Kemudian fase yang kedua, semua yang namanya maaf, ampunan yang ada di sisi Allah diturunkan semuanya. Dan fase yang terakhir adalah pembebasan dari ancaman siksa neraka, itu semuanya juga diturunkan. Jadi Rasulullah SAW itu kalau fase-fase awal itu pemanasan lah bahasa kita. Nanti kalau di fase akhir justru lafalnya di Al-Bukhari itu sadda mi'zarahu, gitu ya. Jadi lebih disingsingkan lengan bajunya, dikencangkan ikat pinggangnya, idealnya begitu. Kemudian wa ahya lailahu, lebih lagi menghidupkan malamnya dengan melek iktikaf. Kalau kita agak terbalik ini, awalnya itu semangat, masjid-masjid, musola, surau langgar pasang tenda ekstensi karena membludak, tapi itu paling sepekan aja rupanya. Mulai pekan-pekan berikutnya ada kemajuan, soft itu makin maju ke depan. Yang tadi penuh sampai belakang, sampai keluar. Apalagi THR ini agak bikin runyam ibadah kita di bulan Ramadan. Turun THR, orang sibuk zakat mal, dia zakat mall, ya, datang ke pusat perbelanjaan. Orang iktikaf di rumah-rumah Allah, dia iktikaf di pusat-pusat perbelanjaan, tawaf di pusat perbelanjaannya. Sampai ada wacana ini, ada wacananya begini. Tapi sudahlah, itu kan dirumuskan dari zaman Bapak Allahyarham Haji Muhammad Soeharto itu, Bapak Presiden kedua kita. THR ini tunjangan hari raya. Jadi ada, saya lupa nama senatornya, anggota DPR-nya dari PKS. Dia mewacanakan begini, alangkah bagusnya undang-undang THR itu dirubah di bulan Zulhijjah. Pertama, kepentingannya nanti orang tidak terlalu sibuk untuk belanja di bulan Ramadan gara-gara ada tunjangan hari raya atau uang ketupat, sehingga cukup terganggulah ibadah Ramadan itu. Apalagi dia kan turunnya pertengahan Ramadan biasanya kan ke sana. Justru itu waktu yang menentukan Ramadan seseorang dari fase kedua dan akhir itu. Kemudian kalau diturunkan di bulan Dzulhijjah, insya Allah akan banyak kaum muslimin yang mampu untuk berkurban. Itu idenya itu. Saya mikir-mikir, wah ini kalau misalnya disetujui dalam perundang-undangan kita, keren juga ini, dirubah THR itu bulan Dzulhijjah aja. Jadi orang bisa banyak menyembelih hewan kurban, ya kan? Katakanlah kalau kambing 1 ekor 3 juta, ya insya Allah bisa lah nanti gitu kan. Kalau THR-nya di bulan Dzulhijjah. Terus karena THR nggak turun di bulan Ramadan, jadi dia fokusnya dengan ibadahnya, nggak fokus gatal dengan duitnya itu jadinya gitu kan. Nah, itu tapi wacana saja ternyata, ya, sebagai informasi buat kita. Jadi kita akan bicara iktikaf ini ya. Kita lihat dulu secara lughatan, lafzan, secara etimologi. Asal katanya itu akafa, ya'kufu, ukufan, ain, kaf dan fa. Kemudian terjadi penambahan menjadilah i'takafa, ya'takifu, i'tikafan. Itu ya. Jadi i'tikaf ini
Ada nanti dalilnya di Al-Quran, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajidi, gitu. Surah Al-Baqarah itu ya. Kamu jangan justru bercumbu dengan pasangan halalmu, suami istri, sedangkan kamu sudah meniatkan dirimu untuk iktikaf di rumah-rumah Allah, di masjid, gitu. Ya, nanti juga di hadis ya banyak cerita tentang iktikaf ini. Kemudian iktikaf ini sebenarnya ritual atau kegiatan ibadah kita yang kita laksanakan berdasarkan firman Allah itu fil masajidi, hanya boleh di masjid. Kemudian kita tidak pertikaikan masjidnya masjid jami yang dilaksanakan, dikumandangkan 5 waktu sholat, ditegakkan 5 waktu sholat, plus dilaksanakan sholat Jumat, itu istilahnya masjid jami. Kita nyebutnya masjid raya atau masjid agung, gitu ya. Kalau orang Arab bilang musola itu masjid sohir, masjid kecil, dikumandangkan 5 waktu sholat, ditegakkan 5 waktu sholat, tapi tidak dilaksanakan di situ sholat Jumat. Kalau menurut hadis, musola itu lapangan yang digunakan untuk sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi Rasulullah SAW itu ya, dia berangkat ilal musola di hadis Al-Bukhari, Muslim tentang sholat Idaini, 2 hari raya itu. Jadi musola itu artinya lapangan yang disepakatin ya untuk dilaksanakan sholat 2 hari raya. Kalau kita musola itu ya masjid yang tidak ada sholat Jumat itu, ya rupanya beda secara makna ya. Gitu. Musola, surau, langgar itu masjid kecil. Itu dulu syaratnya ya. Jadi yang penting walaupun tidak sholat Jumat, dia harus di masjid, masjid jami atau masjid saghir. Musola kita sebut surau atau langgar ya. Itu dilaksanakan di situ. Kapan saja, ya kapan saja. Pagi, waktu duha, siang, tengah hari, petang, ya, malam, tengah malam. Kemudian harus melek, bukan pindah tidur, ya. Yang namanya iktikaf itu. Jadi kita harus terjaga keadaannya. Kemudian termasuk sunnahnya, tidak wajib berwudu, karena berpotensi kita melaksanakan iktikaf itu ya sholat sunnah. Nanti kita lihat penjelasan ulama apa saja yang dilakukan oleh mu'takif, orang yang iktikaf itu. Kemudian secara bahasa tadi, iktikaf itu menetapi sesuatu, ya kita menetapi apa sajalah sesuatu itu, dan kemudian kita menahan diri dari sesuatu itu, kita tahan di situ. Sesuatu itu berupa yang baik ataupun yang buruk, sama saja itu. Itu asal katanya begitu. Jadi apa saja yang kita tekunin, kita tahan diri kita situ, ya, itu namanya iktikaf. Jadi orang-orang yang nongkrong di warung kopi, main kartu, main apa, itu lagi iktikaf dia di sana. Itu secara bahasa ya, bukan secara syariat. Karena ada itu warung kopi itu. Kalau kami di Sumatera itu gaplek, di sini orang bilang gaplek. Kalau kami kartu dam, itu yang dari batu itu, apalagi Sumatera Barat itu kan asal dari Sumatera Barat. Mau dipukul-pukul gitu itu, seru itu, ngocoknya prak, langsung wah gitu. Nanti ditegakin seret gitu kan. Jadi gaple itu bahasa di sini, kalau kami di sana dam, ya atau domino.
Itu gaple itu dari bahasa Arab, ghaflatun artinya lalai. Jadi permainan itu melalaikan. Ghaflah, gaple itu dari bahasa Arab. Orang main itu kan lalai. Kami nyaksikan itu di kota Tangerang sana, di Perumnas ya, Perum 1. Itu ada masjid, seberangnya itu warung kopi. Itu udah azan, udah sholat, main kartu aja orang itu. Ya itu gaple itu, ghaflah, lalai dia. Nggak peduli, pada dekat dong, persis lah kayak situ tuh. Tuh warungnya, ini masjidnya, nggak peduli dia, main aja dia. Jadi yang begitu-gitu, ditetapinnya, ditekuninya, ditahannya dirinya, itu namanya iktikaf. Kalau di sini iktikafnya itu di pusat-pusat pemancingan itu. Itu lagi iktikaf itu, iktikaf mancing namanya. Itu secara bahasa, dipandang secara umum. Ya. Apakah itu sesuatu yang baik ataupun yang buruk? Contoh yang buruk. Contoh yang buruk. Firman Allah Ta'ala yang mana perkataan Khalilur Rahman Ibrahim alaihissalam kepada ayahnya Azar, seorang musyrik, pembuat berhala, dan kaumnya yang musyrik. Idh qala li abihi wa qaumihi. Ingatlah ketika dia Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, ma hadhihi tamathilu. Apa ini ya? Apa ini berhala-berhala allati antum laha akifuna, yang kamu kok menekuninya? Kok kamu iktikaf? Ini kan iktikaf namanya jadinya. Ditekuninya, diyakininya. Ibrahim bilang, ayah, kaumku, apa-apaan sih ini? Benda-benda mati yang kalian buat dengan tangan-tangan kalian sendiri, kemudian kalian iktikaf kepadanya, menekuninya, meyakininya, mempercayainya. Gitu ya. Itu kan iktikaf yang buruk. Tadi kan iktikaf itu secara bahasa, apakah itu urusan yang baik maupun yang buruk. Kemudian iktikaf juga tekun dalam melakukan sesuatu apa saja. Ya, karena itu orang yang berdiam diri di rumah-rumah Allah, masjid dan musalla, dan melakukan ibadah di sana, disebutlah mu'takifun atau akifun. Orang yang tekun melakukan sesuatu di suatu tempat. Begitu. Kita akan bicara iktikaf dalam perspektif syariat Islam ya. Kemudian menurut syariat Islam secara maknawiyah istilahiyah, iktikaf itu seseorang yang tinggal atau menetap di masjid dengan tujuan taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, beribadah ya, dengan sifat ya, dengan sifat itu ya keadaan-keadaan dan cara-cara tertentu, ada mekanismenya, ada kaifiahnya begitu ya. Jadi jangan mentang-mentang berada di rumah Allah, masjid atau musholla, kemudian dia buat ritual-ritual ibadah yang tidak ada dalam syariat Islam. Misalnya dia iktikaf tapi joget-joget, nyanyi-nyanyi, ya nggak gitu. Ada tata caranya tertentu. Kemudian kita perhatikan lagi pensyariatan iktikaf. Ya, disyariatkan nanti ya bisa secara umum itu sunnah sebenarnya iktikaf itu, tapi bisa jadi wajib kalau dia nazar. Kalau saya ya sembuh dari sakit, insya Allah saya akan iktikaf untuk beberapa waktu di masjid. Nah, itu jadi wajib nanti kalau dia disembuhkan Allah gitu ya. Tapi kalau secara umum
hukumnya itu sunnah. Kita lihat pensyariatan dari Al-Quran ya. Surah Al-Baqarah ayat 125. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal 'akifina warruk'is sujudi. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku. Maksudnya dibersihkan dari unsur-unsur kesyirikan. Tidak boleh ada unsur-unsur kesyirikan ya. Kalau misalnya di situ ada patung-patung berhala ya dihancurkan saja. Yang mana rumahku itu diperuntukkan nanti orang-orang yang tawaf, kemudian orang-orang yang beriktikaf. Ini ada lafal iktikaf jadinya. Wal akifina, orang-orang yang iktikaf. Jadi ada lafal iktikaf. Dan untuk orang yang melakukan sholat yang ada ruku dan sujudnya. Kemudian di surat Al-Baqarah ini yang berkaitan iktikaf Ramadan nanti ini, berkaitan dengan dalil-dalil puasa Ramadan yang tadi dibacakan. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajidi. Kamu jangan justru ya bercampur suami istri yang halal sedangkan kamu sudah meniatkan dirimu untuk beriktikaf di masjid. Kalau kita perhatikan tadi yang Al-Baqarah 125 dan sekarang Al-Baqarah 187, kalau tadi di Baitullah Al-Haram Ka'bah ya, Ibrahim dan Ismail disuruh membersihkan unsur-unsur kesyirikan, itu kan masjid. Nah, ini juga lafal masjid. Jadi nanti kita dapatin tidaklah sah iktikaf itu melainkan harus di masjid atau di musola. Ya, jadi nggak ada iktikaf di rumah. Ya, saya niat iktikaf di salah, walaupun di rumahnya itu dibuatnya musola rumah. Yang namanya musola itu dipakai juga oleh kaum muslimin yang umum, bukan sebatas pemilik rumah. Ada orang yang rumahnya gede memang, dibuatnya salah satu ruangnya itu tempat sholat dia. Nah, itu bukan musola namanya, karena orang di luar rumah dia kan nggak boleh sholat di dalamnya itu. Nah, dia harus di tempat umum namanya musola atau masjid shaghir ya. Jadi disandarkannya iktikaf kepada rumah Allah, masjid yang khusus dilakukan amal-amal ibadah di dalamnya, dan ditinggalkan bergaul dengan istri yang halal ya. Itu ditinggalkan. Tapi itu hukumnya sih mubah meninggalkannya itu, cuma bisa membatalkan niat iktikafnya. Misalnya sedang iktikaf kok ada hasrat pulang dia, ya iktikafnya yang tadi batal. Tapi udah selesai dia bercampur datang lagi niat iktikaf lagi, ya iktikaf lagi namanya. Makanya ulama bilang sedekah aja dulu daripada, ya kan kalau di hadis itu bercampur halal itu kan di hadis Sahih Muslim itu kan namanya sedekah. Jadi sedekah aja dulu sama istrinya baru berangkat iktikaf gitu. Jangan diputus iktikaf, wah rupanya pikirannya kemana-mana, pulang dia. Ya iktikaf yang pertamanya itu batal. Tapi udah selesai dia mandi junub, datang lagi niat iktikaf, ya iktikaf yang baru jadinya. Ya. Kemudian kalau dari hadis ini riwayat Al-Bukhari, Muslim, Ahmad, banyaklah ya. An Aisyah radhiyallahu taala anha, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Ummul Mukminin, ibu kita Aisyah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashrul awakhir min Ramadhan. Memang sangat kencang sekali Nabi itu 10 terakhir di bulan Ramadan melek 24 jam. 24 jam. Bukan malamnya doang itu. Hatta tawaffahullahu ta'ala, sampai menjelang wafatnya. Tsumma i'takafa azwajuhu min ba'di. Kemudian sunnah itu pun dilakukan oleh keluarganya, istri-istrinya sepeninggalan beliau.
tradisi baik itu dilakukan terus oleh keluarganya yang masih hidup. Jadi syariat puasa itu kan tahun kedua Hijriyah. Tahun kedua Hijriyah ya. Sementara Rasulullah SAW itu wafatnya tahun ke-11 Hijriyah. 9 kali Ramadan Rasulullah SAW itu satu bulannya 29 hari. Dan salah satu Ramadannya 30 hari. Karena ru'yatul hilalnya nggak kelihatan, mendung, tertutup, jadi disempurnakan 30 hari. Maka Rasulullah SAW itu iktikaf 10 yang terakhir di bulan Ramadan khususnya itu berarti 10 kali 10 kali dilakukan oleh beliau. Kemudian hadis Abdullah bin Umar, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takiful asyral awakhir min Ramadan, sama ya. Jadi iktikaf 10 terakhir Ramadan. Nah, ini yang lebih memotivasi nih dari Sayyidah Aisyah juga. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhara al-asyru, kalau udah masuk 10 terakhir Ramadan, syadda mi'zaro, dikencangkan ikat pinggangnya, disingsingkan dengan bajunya ya. Udah mulai lebih kuat lagi nih. Wa ahya lailahu, makin melek terus sepanjang malamnya. Wa aiqadha ahlahu, bahkan Rasulullah itu kan lagi di masjid, dia utus seseorang, kamu keluar dulu, bangunin anggota keluarga saya sana, istri-istri saya, bangunin mereka, menantu-menantu saya itu gitu, bangunin, suruh mereka datang ke masjid untuk iktikaf. Nah, begitu ya. Kemudian lafalnya lagi dari Aisyah juga, yajtahidu fil ashril awakhir, semakin kencang. Kalau kita ya itu tadi grafiknya di awal Ramadan wais tapi anjlok. Kalau Rasulullah itu awal datar dulu semakin naik gitu. Kita terbalik. Ma la yajtahidu fi ghairihi, tidak seperti di waktu lainnya yang mana itu dimelek-melekin. Rasulullah SAW bulan Ramadan itu 1 sampai 19 atau sampai 20 dia iktikaf di masjid itu, masuknya itu dari mulai selesai subuh gini gitu iktikaf, tapi ya keluar-keluar juga kalau yang 20 awal itu. Tapi 10 terakhir sebelum maghrib masuk masjid, keluar-keluar waktu sholat Idul Fitri. Jadi keluar-keluar dari masjid. Jadi itu melek terus 24 jam itu 10 terakhir. Pagi, siang, sore, malam melek terus. Jadi sebelum maghrib masuk masjid diniatkan iktikaf 10 terakhir. Kemudian nanti selesai sholat subuh seperti ini untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, baru Rasulullah tuh pulang ke rumahnya, mandi, berbenah-benah lagi, beres-beres, dan berangkat ke musola lapangan untuk sholat Idul Fitri. Nah, begitu iktikafnya. Kita juga semangat itu 10 terakhir terutama ya. Padahal 20 awal pun Rasulullah itu semangat iktikafnya pagi, siang, sore, malam. Cuma bedanya 1 sampai 20 yang awal ini ya Rasul ada juga pulang. Kalau yang 10 terakhir nggak pulang-pulang. Sampai kan rumah Rasulullah itu sebelahan dengan masjid, rumah Aisyah itu. Itu sampai sangkinkan apa itu ya, capek iktikaf, itu rambut Rasul kan tebal, ikal sebahu, itu agak acak-acakan, disisir oleh Aisyah di hadis Al-Bukhari itu. Tapi disisirnya nggak keluar dari Masjid Nabawi ya. Ya misalnya katakanlah ini rumah Aisyah udah gini, disisirin. Nabi tetap di posisi dalam Masjid Nabawi, dirapikan sama Aisyah rambut Nabi itu. Nah, begitu, jadi melek, nggak tidur-tidur itu 10 hari terakhir, pagi, siang, sore, malam. Paling mungkin tidur-tidur gitulah, tidur-tidur ayam. Tapi diupayakan beliau itu melek terus, dilawan-lawan tuh ngantuknya. Begitu ya. Kita juga berusaha itu semangat, sampai bawa kasur
bawa bantal, guling, selimut, spray, dibawa semuanya ke masjid, alias pindah tidur. Gayanya mau iktikaf. Untung nggak bawa kompor, nggak bawa gas, masak-masak lagi di masjid ya. Kemudian hikmahnya banyak sekali ya. Ini diantara hikmahnya. Satu aja saya baca dari hadis. Kalau ulama membahas banyak banget. Termasuk untuk ya ini ulama mengistilahkan hati kita itu tercerai-berai, ya, berantakan itu kondisi ruhiyah kolbiah kita itu, karena berhadapan dengan dunia ini macam-macam lah ya. Nah, itu nanti akan dikondisikan dengan iktikaf, karena kan isinya kan capek kita wirid, kita zikir, baca Quran, capek lagi kita doa, sholat sunnah. Udah itu agak capek, boleh tidur sebentar, bangun lagi, yang penting masih di masjid aja. Kalau keluar, kalau ada kepentingan misalnya mau ada hajat gitu aja ya. Tapi ini diantara hikmah yang paling besar nih, dari sahabat Abdullah bin Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul bersabda, fil mu'takifi, tentang orang yang iktikaf, huwa ya'kufudz dzunuba, yang namanya orang iktikaf itu akan mencegah dari semua potensi dosa. Nggak bakalan, ya konyol juga lah orang di dalam masjid itu buat dosa itu ya. Wa yujra lahu minal hasanati ka'amilil hasanati kulliha, dan kemudian Allah memberikannya kesempatan untuk melaksanakan semua kebaikan. Jadi orang iktikaf itu dapat ganjaran seperti melaksanakan semua kebaikan di dalam Islam ini. Nah, itu hikmah terbesarnya. Ini bukan hanya di bulan Ramadan, ini iktikaf pokoknya kapan saja. Jadi orang iktikaf itu tercegah dari dosa dan mendapatkan ganjaran seperti melakukan semua kebaikan di dalam Islam. Walaupun misalnya dia cuma duduk-duduk aja merenung gitu ya, mulutnya nggak komat-kamit zikir atau wirid atau doa ya, tapi dia melek, merenung, ingat-ingat dosanya, ingat-ingat yang baik-baik lah ya. Nah, itu. Kemudian iktikaf itu hukumnya secara umum sunnah, dan menjadi sunnah muakkadah, sangat ditekankan khususnya di bulan Ramadan, lebih khusus lagi 10 yang terakhir dari bulan Ramadan. Kalaupun dia menjadi wajib itu karena nazar ya, nazar itu. Kalau nggak nazar ya nggak ada iktikaf yang wajib. Waktunya itu bebas. Iktikaf itu waktunya tidak terbatas. Maksudnya mau waktu duha, pagi, siang, tengah hari, petang, malam, tengah malam, bebas. Dan kemudian durasinya, lamanya juga bebas. Misalnya saya pokoknya dia diniatkan dalam hatinya iktikaf untuk durasi yang tidak tertentu. Kecuali kalau dia batasin, saya niat iktikaf minimal 30 menit, ya harus ditetapinya 30 menit. Tapi kalau dia bilang saya mau iktikaf ya tidak tertentulah waktunya. Udah itu, kalau dia udah merasa cukup, dia keluar meninggalkan masjid, ya sudah selesai iktikafnya. Ya. Harinya juga itu berkaitan dengan waktu. Harinya nggak harus iktikaf tuh hari Jumat karena hari mulia, Senin dan Kamis, tidak harus begitu. Ya, pokoknya dalam sepekan bebas. Syarat-syaratnya tentunya seorang muslim, ya. Kemudian akalnya normal, tamyiz, bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Kemudian dia suci dari hadas besar, karena berada di masjid masalahnya kan ya. Nah, kita kalau di masjid sedang berhadas besar itu kan hanya boleh melintas ya, illa abiri
sabili gitu kan, melintas saja dari pintu sini ke pintu situ gitu. Tidak mendiamkan diri di masjid kalau sedang hadas besar. Selanjutnya idealnya ini, kalau ini bukan syarat sah, ini sifatnya sunnah. Orang iktikaf itu berpuasa. Ya, ini kita supaya tahu. Ini tapi ijtihad ulama. Tapi ini ada hadisnya, cuma sifatnya tidak wajib akhirnya. Ini dari Aisyah ini ya. Pernyataan Aisyah tapi bukan hadis yang diriwayatkan Aisyah. Dia bilang man i'takafa fa'alaihi as-saumu. Idealnya orang kalau meniatkan dirinya iktikaf, dia tidak makan minum biar fokus dengan ritual ibadah iktikafnya, dengan apa yang akan dilakukannya nanti. Ya. Kemudian Aisyah memperjelas lagi gini. Ini pernyataan Aisyah ya, bukan hadis yang didengarkan dari Nabi diriwayatkan oleh Aisyah, bukan. As-sunnatu 'alal mu'takifi an la ya'uda maridon. Jadi termasuk sunnah orang yang niat iktikaf adalah tidak menjenguk orang sakit. Walaupun itu kan hak muslim yang satu terhadap yang lain kan ada 5. Di antaranya kan iyadatul marid, menjenguk orang sakit. Tapi kalau niat iktikaf, ya ditunda dulu menjenguknya, nanti kalau udah selesai iktikafnya. Itu kata Aisyah. Udah itu wala yashhada janazah, bahkan tidak hadir di takziah sampai segitunya. Itu idealnya. Wala yamassa imra'atan, dan tidak menjima istri pulang gitu ya. Kalau menjima istri ini malah batal yang iktikaf pertamanya. Wala yubashiraha, dan tidak bercumbu. Ya, bercumbu pun tidak. Kalau menjima kan ya bercampur gitu, bercumbu ya sekedarnya gitu kan. Wala yakhruja lihajatin illa lima la budda minhu. Keluar masjidnya kalau ada kepentingan aja, kayak tadi mau buang air gitu ya, atau wudu batal mau wudu lagi. Wala i'tikafa illa bisaumin, dan idealnya tidak makan minum. Tapi ini sunnah loh menurut Aisyah pendapat ya. Wala i'tikafa illa fi masjidin jami', dan paling ideal iktikaf itu di masjid jami yang ada sholat Jumat, masjid agung atau masjid raya kita bilang. Tapi bukan berarti tidak boleh di masjid shogir atau musola. Rukunnya tentunya niat ya. Kemudian tempatnya harus di masjid, yang ideal masjid jami ya. Itu saja. Kemudian menahan diri dari hal-hal yang membatalkannya. Ya. Terus kita lihat lagi apa saja aktivitas ya. Wanita yang beriktikaf kita singgung juga. Tidak apa-apa kalau tidak menimbulkan fitnah. Fitnah itu ya bukan bahasa Indonesia fitnah itu. Fitnah itu kerusakan yang mengganggu ya agama gitu. Contohnya perempuan yang iktikaf jangan cekakak cekikik. Nah, itu suaranya itu fitnah itu. Terus harus izin suami. Perempuan itu kalau mau iktikaf di masjid. Kemudian dia juga tidak tabarruj, dandan ya yang berlebihan gitu ya. Oke, parfum begitu ya. Nah, pokoknya aman dari fitnah. Tidak mengapa, karena begitu keadaan istri-istri Rasulullah yang diperintahkan Rasul untuk iktikaf juga ya. Jadi karena dia keluar dari rumahnya menuju rumah Allah harus ada izin suami ya. Tapi kalau sekarang kan suami istri berangkat bareng ya iktikaf insyaallah. Nah, ini hadisnya begini, la tasumil mar'atu wa ba'luha syahidun illa biiznihi. Untuk puasa sunnah, perempuan tidak diperkenankan puasa sebelum minta izin kepada suaminya, terutama kalau suaminya ada di rumah. Itu puasa sunnah. Wala ta'dzan fi baiti wa huwa syahidun illa biiznihi. Kemudian ya,
istri itu tidak boleh mengizinkan laki-laki ajnabi masuk rumahnya tanpa izin suaminya. Suaminya lagi kerja, ada tamu laki-laki, nggak boleh nerima tamu laki-laki. Istri itu harus ditolak, gitu ya. Wa ma anfaqat min kasbihi min ghairi amrihi, ya, fa inna nisfa ajrihi lahu. Jadi begitu juga kalau dia menginfakkan harta dari hasil suaminya, maka separuh ganjaran infak itu dapat pahala suaminya. Uang belanja disisihkannya gitu, terus dia sedekah, itu otomatis suaminya dapat separuh pahalanya itu, karena kreatifnya istrinya itu. Jadi berkaitan wala ta'dzan fi baitihi wa huwa syahidun ila bidni, itu termasuk juga kalau misalnya keluar rumah yang akan berpotensi berpapasan dengan laki-laki yang bukan mahramnya, jadi harus minta izin suami. Nah, mulai iktikaf, yaitu kapan saja mulainya ya, tapi khususnya bulan Ramadan kalau lihat sunnah Nabi awal sampai 20 masuk tadi ya sebelum subuh sampai nanti waktu berbuka hari ke-20, tapi itu ada keluarnya Nabi kalau 20 hari pertama. Tapi ketika 10 yang terakhir masuknya sebelum maghrib ke masjid, kemudian keluarnya nanti habis sholat subuh terakhir Ramadan, 1 Syawal masuk mau melaksanakan sholat Idul Fitri, itu nggak keluar-keluar, ya, nggak keluar-keluar. Bahkan ada riwayat mengatakan ulama itu tidak mandi. Tapi ada yang mengatakan Nabi tetap mandi. Jadi keperluan keluarnya hanya untuk mandi. Kalau buang hajat ya pasti keluar, pasti keluar ya. Nah, yang sunnah pokoknya segala amaliyah yang sunnah di dalam Islam menjadi sunnah ketika dilakukan waktu iktikaf, seperti sholat sunnah, baca Quran, doa, wirid. Nanti kalau zikirnya yang ditanyakan Aisyah riwayat At-Tirmidzi, kalau saya mau cari Lailatul Qadar itu ya, apalagi sedang iktikaf, apa bacaannya? Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau yang makruh ya berbuat hal-hal yang nggak ada pentingnya. Ya sekarang banyak yang makruh itu orang iktikaf, main-main dengan HP mulu. Itu makruh dalam iktikaf itu. Pokoknya HP-nya tinggalkan dulu lah, kecuali mungkin baca Quran digital, ya, Quran yang aplikasi, ya. Pokoknya semua yang tidak bermanfaat, tidak ada gunanya harus ditinggalkan. Kalau enggak itu jadi makruh iktikafnya. Sedangkan pembatalnya sengaja keluar nggak ada keperluan. Misalnya dia mau nyari angin keluar gitu ya, batal iktikafnya yang tadi itu. Itu batal itu. Jadi kalau dia masuk niat iktikaf baru lagi jadinya. Terus hilang akal, pingsan, haid, nifas, atau dia pulang bersenggama, ya, atau dia memutuskan niat iktikafnya gitu. Hal-hal yang dibolehkan ya, iktikaf seorang wanita dan kunjungannya kepada suaminya yang beriktikaf itu boleh. Misalnya ya Aisyah waktu iktikaf juga dia ngantar ada makanan kepada Rasulullah gitu ya. Kita kan ada bawa-bawa makan, mungkin istri kita ada bawa, dipanggilnya kita gitu kan, ayah sini ya. Udah itu boleh menyisir rambut, berpangkas, tapi di sini pangkas nggak mungkin ya. Cukur rambut ya, motong kuku, mencukur-cukur bulu kemaluan, merapikan kumis, membersihkan tubuh, memakai pakaian yang terbaik, memakai wangi-wangian. Nah, itu ya, itu yang diperbolehkan. Kemudian keluar untuk keperluan yang mendesak ya, yang lebih umum itu ya ke toilet lah, kamar mandi. Dan itu boleh juga ini, walaupun tadi idealnya lagi iktikaf itu puasa, tapi nggak apa-apa makan dan minum. Bahkan disediakan biasanya oleh masjid-masjid itu ada ya makanan ringan, teh, kopi biar melek. Terus idealnya lagi termasuk boleh mengambil tempat tertentu. Kalau bisa kita, Rasulullah itu ada iktikaf itu di sisi
pojokan gitulah, tempat dia kholwat sama Allah gitu. Jadi ada, yaitu sekarang di Masjid Nabawi itu ada nanti kayak mihrabnya Nabi itu, tempat dia mojok sama Allah di situ gitulah. Tidak harus di pojokan bahasa mojok itu, ya. Kemudian ya diperbolehkan juga ada kajian-kajian lagi iktikaf, ya malam-malam ada kajian. Diperbolehkan tahajud berjamaah, diperbolehkan membawa buku-buku agama dia baca-baca. Itu bagian dari ritual ibadah ketika iktikaf. Diperbolehkan buat halakoh-halakoh kecil-kecilan diskusi agama, tapi jangan yang provokatif. Masalah khilafiyah diperdebatkan, itu nggak diperkenankan, itu lagi iktikaf kayak begitu. Tapi enggak, ini begini, ini ribut-ribut gitu. Masalah beda-beda mazhab, apalagi masalah-masalah dunia, masalah politik misalnya, wah ini nggak diperkenankan. Jadi boleh diskusi-diskusi kecil-kecilan, halakoh-halakoh, ya tanya jawab, pembahasan begitu. Itulah seputar kaifiyah iktikaf. Mudah-mudahan Allah berikan kita umur yang panjang dalam ketaatan kepadanya, sehingga kita masih ditakdirkan Allah beribadah sepenuh Ramadan dan diberi hidayah taufik dan kekuatan untuk iktikaf nanti. Allahumma amin. Silakan. Jamaah, ada yang bertanya? Kalau nggak ada, pas. Yang berkenan untuk memberi doa. Siap. Bagi hari ini bagi penutupan untuk Allah kita. Saat ini saya mohon berdoa kita sarapan lagi. Mari kita hadirkan hati kita, tengadahkan tangan, aminkan dengan ikhlas. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wadz-dzunubi wal athami wal khataaya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihatu. Allahumma lakal hamdu syukran wa lakal mannu fadlan la nuhsi thanan 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsika falakal hamdu qabla ridha wa lakal hamdu ba'da ridha wa lakal hamdu idza radita 'anna da'iman qa'iman abadan. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidahu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwata illa billah. Bismillahi ma sya'allah wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah la hawla wa la quwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul 'alim. Bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Bismillahi fi kulli waqtin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shigharan. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa auladina wa ahlina wa qarabatina wa li ashabil huquqil wajibati alaina wa liman ahsana ilaina wa limudarrisina wa muallimina wa ustadzina wa masyayikhina wa li jami'il mu'minina wal muslimina wal muhsinina al ahya'i minhum
wal amwati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashadan. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika. Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atika. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nari. Allahumma inna nas'aluka jannatal firdaus wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amalin wa na'udzubika minan nari wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amalin. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa ballighna Ramadana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana waghfir lana dhunubana. Allahumma sallimna ila Ramadana wa sallim lana Ramadana wa tasallamhu minna mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqami. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa baraka wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.